Eka. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pakan kambing yang murah dan kemudian mudah disajikan ya. Halo. Ini pakan kita sore hari ini adalah kulit singkong. Kulit singkong yang ada peringkilannya. Ini ada peringkilan-peringkilan singkongnya dicampur dengan kulit. Ya, ini saya simpan di plastik kedap udara supaya awet. Kemarin saya belinya 1 truk biar tahan lama. Saya simpan di karung, kemudian saya kasih plastik, kita vakum. Ini sudah hampir 2 bulan ya, tapi kondisinya masih awet, tidak busuk. Dan kambing tetap suka ya. Habis ya, Mas. Untuk 1 bak ini biasanya saya gunakan untuk ngasih pakan sebanyak 10 ekor kambing. Nah, nanti campurannya apa saja dan prosesnya gimana, mari langsung saja kita saksikan ya, sambil beraktivitas. Langkah pertama setelah kita tuangkan kulit singkongnya, kita bersihkan dulu ini tempat mengaduknya. Kita tuang. Nah, setelah kita tuang, kita ini ya, kadang namanya limbah di pabrik itu, kadang di sini ada kotoran-kotoran seperti tali rafia, itu yang paling sering. Itu kita bersihkan dulu dari sampah-sampah yang tidak bisa dimakan oleh kambing. Nah, seperti ini, tali-tali seperti ini biasanya bekas karung-karung itu ya, karung-karung singkong itu ya. Nah, seperti ini kita buangi dulu, bersihkan dulu. Kalau ada barang yang nggak layak dimakan ya dibuang saja, bersihkan dulu. Kayak gini-gini biasanya nggak dimakan. Nah, ini meskipun sampah, meskipun ini limbah, tapi ini masih banyak anunya teman-teman, peringkilannya, jadi tetap mengandung nilai gizi dan harganya cukup murah. Ini kita buangi dulu dari sampah-sampah yang nggak layak untuk dimakan kambing, kita olah alik dulu. Nah, kalau kita sudah yakin ini bersih ya, sudah yakin nggak ada plastik-plastiknya, maka kita beranjak ke tahap berikutnya, yaitu pencampuran kangkung kering dan konsentrat. Nah, ini kayaknya udah bersih ya. Nanti sambil terus waktu ngaduk itu sambil terus kita perhatikan. Ini kayaknya udah bersih ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pencampuran konsentrat.
pakai. Ini saya pakai ini ya, CGF. Kurang lebih per kilonya 4.200 kalau di tempat saya. Ini saya biasanya satu arko ini saya gunakan untuk, kalau untuk kambing perah saya gunakan ini 4 gayung ya, karena ini untuk kambing perah. Nanti kalau untuk kambing biasa, kambing penggemukan 1 atau 1,5 aja cukup. Karena ini kambing perah, yang kita ambil susunya tiap hari, jadi kita tambahi dosisnya. Nah, 4 gayung ya. Setelah itu kita campuri dengan kangkung kering. Kangkung keringnya segini ya. Setelah itu kita aduk rata. Sudah kita anggap tercampur ya, karena ini kurang besar ya arkonya. Kalau dicampur di sini semua bisa tumpah-tumpah, jadi saya kulangi dulu, langsung saya kasihkan bagaimana reaksi kambing ketika makan ini. Nah, itu kambingnya sangat lahap ya, ini kambingnya sangat lahap, bisa disaksikan. Nah, sambil menunggu kambingnya makan, saya terus mengaduk ini. Kita kasih yang rata ya, yang nggak berebutan.
ratakan supaya ini ya nggak berebutan, semua dapat bagian, nggak usah rebutan. Ini untuk kambing perahnya udah selesai kita kasih makan. Sekarang kita mau ngasih makan kambing yang hamil ya. Sebelah sini kambing-kambing hamil. Kita kasih siapkan dulu untuk kambing hamilnya. Untuk takarannya kurang lebih sama ya. Yang membedakan cuma di ininya saja, konsentratnya tadi. Kalau kambing hamil ini biasanya cukup 2 atau 3 gitu ya. Kalau hamil tua kita kasih 3, kalau hamil muda 2 saja cukup. Prosesnya sama seperti tadi, bersihkan dulu. Ya maklum namanya limbah pabrik ya, kadang ada kayak gini plastik-plastiknya ini. Kita bersihkan dulu. Ini harganya cukup murah teman-teman, satu pickup itu muatan kurang lebih 2 ton. Itu harganya cukup 500.000 saja. Kalau kita beruntung kadang juga banyak ini ya, telo semua ya, telo semua, banyak peringkilannya. Nanti kambingnya juga ini teman-teman, waktu makan itu mereka juga selektif. Kalau memang dia rasa ini enggak layak untuk mereka makan, biasanya tersisa pagi harinya itu. Nah, pagi harinya biasanya tersisa kayak gini, yang barang-barang yang enggak layak dimakan ini biasanya tersisa di pagi harinya. Kalau yang kayak gini ini termakan semua kayaknya. Nanti kambingnya juga bisa milih sendiri. Cuma untuk mengantisipasi yang seperti ini, sampah-sampah ini kita bersihkan dulu biar tidak terlalu beresiko teman-teman. Kita bersihkan dulu. Meskipun ngaret, kita waktu ngaret itu kan juga milih-milih suketnya itu ya, ini sama aja ngaretnya, tapi ini di pabrik kita tetap milih-milih juga bahannya ini. Oke, saya kira cukup ini ya, cukup plastik, yang penting plastiknya teman-teman. Kalau kayak gini nanti dia akan disortir sendiri sama kambingnya, kayak gini disortir sendiri sama kambingnya, disisakan. Oke, plastiknya sudah aman, sudah bersih. Kita lanjut ke pencampuran kangkung kering sama konsentrat.
untuk kambing yang hamil-hamil muda ini 2 ember cukup ya, biasanya untuk 10 ekor. Yuk. Bagi teman-teman yang sudah punya mixer ya kayak gini gampang nanti tinggal masukkan ke mixer, tapi kalau belum punya pakai manual dulu. Kalau kambingnya masih di bawah 50 ya saya kira mixer belum begitu terlalu digunakan teman-teman. Kalau kambingnya sudah di atas 100 ya sangat diperlukan mixer itu, biar kerjanya nggak berat ngaduk-ngaduknya kayak gini. Nah, mari kita saksikan ya kambing-kambingnya yang mau digunakan. Kita lihat kambing-kambingnya yang hamil-hamil muda ini bagaimana lahapnya mereka ketika makan. Anak-anakan teman-teman yang sedang menyusui anaknya juga bagus ini, karena ini kandungannya sudah mencukupi. Ada proteinnya kita ambil dari konsentrat tadi dengan kadar protein antara 18 sampai 20% ya untuk konsentratnya tadi kadar proteinnya. Kemudian karbohidratnya kita ambil dari ini peringkilan telonya ini. Terus seratnya dari kulit singkong sama kangkung kering ya. Tadi protein, karbohidrat, serat sudah mencukupi. Cuma yang perlu diperhatikan teman-teman ketika kita ngasih makan bahan singkong ini, penyimpanannya harus bagus. Kalau penyimpanannya nggak bagus, nanti ini ya singkong ini akan busuk. Kalau busuk, kambing itu nggak mau makan. Maka kita harus cara nyimpennya harus tepat. Nanti untuk cara penyimpanannya mungkin saya akan buatkan di video selanjutnya ya. Ini saya vakum pakai mesin vakum. Kita masukkan karung itu, kemudian kita vakum. Ini sudah berjalan 2 bulan, sudah masih awet ini. Kulit ketelanya masih awet, kambingnya tetap suka.
21 menit. Iya. Nah, Ya, ya. Oh iya. Layangannya nyangkut jadi ya. Oke, kita lanjutkan ke ini ya, kambing-kambing jantan sama kambing-kambing yang barusan nyape, kemudian proses kawin, akan memasuki proses kawin. Nah, ini caranya sebenarnya hampir sama, cuma yang kita kurangi di kadar proteinnya tadi, teman-teman. Kalau untuk kambing masa kawin ya, mau memasuki masa kawin itu nggak boleh gemuk-gemuk, teman-teman. Nggak boleh terlalu banyak makan supaya proses birahinya itu cepat. Kalau kambing terlalu gemuk itu proses birahinya lama, teman-teman. Beda halnya dengan kambing yang sudah hamil atau kita ambil susunya, itu proteinnya harus tinggi karena susunya kita ambil tiap hari, kemudian anak yang ada di dalam kandungannya itu juga butuh nutrisi yang lebih, jadi kita proteinnya kita tambah. Kalau kambing yang sedang memasuki masa kawin, nah, proteinnya kita kurangi. Oke, ini sudah bersih. Kita lanjutkan ke pencampuran konsentrat. Ada apa, Dek? ini Ada apa, Dek? Dek, bentar ya, Dek ya. apa? Iya, iya. Rekaman. Apa ini sih, Mas? Anu apa di pause, Mas?